Lah, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswanto. Nama saya Muhammad Sadli. Kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Andes Warja MPD dengan materi bagian 1 yaitu perencanaan pembelajaran. Jangan kemana-mana, belajar bujur. Baik, yang pertama adalah pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti pemilihan materi, metode, dan alat evaluasi. Yang kedua adalah unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut harus mengacu pada silabus. Yang pertama, berdasarkan kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan sub-materi pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua adalah digunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari atau pendekatan kontekstual. Yang ketiga adalah digunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat adalah penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem-sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya adalah perbedaan antara silabus dan perencanaan pembelajaran. Kalau silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh, artinya di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan. Sedangkan perencanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi siswa, tindakannya setelah pertemuan selesai. Ya, terima kasih Bung Sadla. Lanjut, ada tentang pembahasan peranan. Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luwes atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Ada C, nah yang tadi B lah. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan karena memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan. Yang kedua, sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Perencanaan yang dilakukan secara sistematis memberikan dua keuntungan besar. 1. Sebagai suatu alat untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah sesuai dengan yang diinginkan. 2. Memiliki daya ramal dan kontrol yang baik karena didukung dengan langkah-langkah. Adapun langkah-langkah tersebut: A. Perumusan kebutuhan secara spesifik dan nyata. B. Penggunaan logika proses setapak demi setapak untuk menuju perubahan yang diharapkan. C. Perhatian dan penentuan salah satu di antara sebagai pendekatan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi.
D. Penetapan mekanisme feedback yang memberi informasi tentang kemajuan, hambatan, serta perubahan yang diperlukan. E. Penggunaan istilah dan langkah yang jelas, mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Beberapa pertimbangan atau asumsi yang melandasi mengapa guru harus melakukan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dikembangkan atas dasar tesis yang menyatakan bahwa pengajaran dapat dirancang secara lebih sistematis dan berbeda dengan cara-cara tradisional. Yang kedua, hasil pembelajaran dapat dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang disebut penilaian acuan patokan, yaitu tes yang didasarkan atas kriteria tertentu yang dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Keempat, untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, paket pembelajaran yang digunakan hendaknya valid. Hal ini berarti semua perangkat, alat media, metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran perlu dicobakan dahulu secara empirik. Yang kelima, desain pembelajaran didasari oleh teori sistem. Desain pembelajaran pada hakikatnya merupakan penerapan teori sistem terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya. Dalam proses perencanaan yang sistematis, dikehendaki adanya langkah-langkah tertentu secara urut namun fleksibel. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang bagian 1 perencanaan pembelajaran. Ya, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan sekalian dan dosen pengampu. Kami akhiri dengan kalimat belajar bujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.